Semakin kita mencintai dunia dan berkonsentrasi untuk kehidupan dunia, disitulah semakin kita menjadi orang gila. Itulah inahnya dunia. Apabila seseorang sudah berkonsentrasi untuk kehidupannya di akhirat dan ia berpikir untuk kematiannya, dunia itu seperti bangkai. Manusia ini adalah miniatur semua makhluk hidup. Bisa mencerminkan binatang, bisa mencerminkan kadang bersehalus malaikat gitu. Sejahat binatang itulah manusia. Maka pantas manusia ini disebutnya khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaqu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Wal qais wal aqil wa dana nafsahu hasibuha. Wa qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa natawassalu bin naf'i ulumi jami'i asatiri. Allahumma 'allimni wa 'allimna kama 'allamtahum. Ihalatukal al-a'mala ala wujudil firadi min ra'anatin nufusi. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh buat kita semuanya dan teladan buat kita semuanya, dan kita selaku umatnya yang namanya manusia. Manusia ini adalah miniatur dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Manusia ini, kita ini adalah miniatur makhluk hidup. Sehingga pada diri manusia itu kadang mencerminkan binatang atau kadang sehalus malaikat ataukah seganas binatang buas. Itulah manusia. Manusia ini mau mencerminkan apapun, mau mengimplementasi siapapun, manusia itu bisa, karena manusia ini adalah miniatur dari semua makhluk hidup. Maka pantaslah manusia itu disebutnya khalifah, pimpinan, karena memimpin semua semesta ini, alam ini, punya tugas khalifah, punya tugas pimpinan untuk mengurus kehidupan ini. Karena pada pribadi manusia tercermin miniatur semua makhluk itu. Manusia bisa mencerminkan binatang, bisa sejahat binatang, atau bisa lebih melebihi binatang. Itulah manusia. Lihatlah binatang-binatang itu, mereka itu bisa mengambil apa yang dia sukai apabila
ia suka makanan-makanan omnivora, ya maksudnya karnivora dan herbivora. Herbivora itu adalah binatang yang memakan tumbuh dan rumputan-rumputan gitu ya. Itulah herbivora, semacam kerbau, sapi. Itulah pemakan-pemakan yang disebut herbivora. Nah, manusia itu bisa mencerminkan herbivora, atau bahkan manusia ini sebelum binatang ternak kita dulu yang mencicipi. Katakanlah kelinci itu makanannya wortel atau daun kangkung. Siapa dulu yang makan wortel dan daun kangkung itu? Manusia dulu, sisanya baru dikasih ke kelinci gitu. Itu ya. Dedaunan yang muda-muda, siapa yang makan dulu? Manusia dulu mencari. Lihat tuh di tukang apa? Setiap pagi di tukang sayuran datang odong-odong mobil sayur. Itu yang datang kelinci atau domba atau siapa itu? Siapa dulu yang datang itu? Ya istri-istri kita lah. Itu ya. Baru bekasnya, baru limbahnya, baru sisanya dikasih ke kelinci, baru dikasih ke domba dan lain sebagainya itu. Itulah manusia. Itu. Atau bisa melebihi binatang. Jadi kalau binatang mengambil rumput atau mengambil tanaman petani, itu haknya. Tidak ada istilah dosa pada mereka. Tapi manusia kadang-kadang melebihi pribadi binatang. Punya orang yang nanam orang, dan di situ ada perasaan bahwa itu milik orang. Dan petani itu menanam itu pasti mau untung, dan itu adalah pekerjaannya dan kasarnya. Tapi dalam lubuk hati yang sangat dalam, ia menyadari bahwa itu adalah milik orang. Tapi karena punya pribadi binatang, karakter binatang, tak peduli milik orang, kadang-kadang diembat juga. Itu konyolnya. Mana ada kerbau, mana ada kambing bawa sabit atau bawa cangkul, apa itu tempat itu, karung. Gak ada ceritanya kerbau bawa karung atau sapi bawa karung atau kelinci bawa karung atau bawa kresek lah. Gak ada. Dia ini makan di tempat. Tapi kalau manusia sudah memiliki pribadi binatang, dia ini bisa melebihi kelinci, kerbau dan lain sebagainya. Ia ini ngambil bawa karung. Itulah manusia. Jadi kita ini mau mempresentasikan makhluk yang mana? Kita ini mau mempresentasikan makhluk yang mana? Atau apalagi yang makan daging-daging itu? Ya? Karnivora ya. Semacam harimau, semacam kucing, carel, apa carel? Musang. Itulah pemakan daging. Nah, bisa mencerminkan carel, musang
singa, harimau dan lain sebagainya. Itulah manusia. Yang makan rumput manusia, yang makan dedaunan manusia, yang makan daging juga manusia. Segila-gilanya harimau, sejahat-jahatnya harimau, gak ada harimau ngambil jatah herbivora. Pasti dia ini konsentrasi untuk mencari daging. Tapi manusia jadi karnivora, oke, jadi herbivora juga, oke. Semuanya masuk manusia. Bahkan kalau memiliki pribadi manusia, memiliki pribadi binatang, lebih jahat pula dibanding dengan harimau dan lain sebagainya. Segila-gilanya harimau, pasti dia menyayangi anaknya, pasti mencintai keluarganya. Tapi manusia kadang-kadang lupa akan dirinya sendiri, lupa saudaranya sendiri, lupa sahabatnya sendiri. Apapun yang harus dilakukan, yang penting ia dapatkan. Entah orang lain itu merasa kesakitan atau merasa sakit hati, tak dipikirkan. Yang penting dia dapat yang dia mau. Itulah manusia. Bagaimana pembelaan? Lihatlah, kalau kita lihat komunitas-komunitas binatang itu yang suka di TV itu kan, mereka ini saling melindungi, mereka ini saling menjaga, mereka ini saling memperhatikan. Barisan bupalo itu kerbau, lihat itu, dia ini begitu kuatnya pasukannya, ia bisa menghalau kejahatan, bisa menghalau singa dengan pasukannya, dengan barisannya. Tapi manusia kadang-kadang ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Ingat kata Rasulullah SAW, kecelakaanmu adalah manakala kita berpisah dari keluargamu, dari pasukanmu. Kambing itu akan dimakan, binatang-binatang itu akan menjadi santapan-santapan harimau apabila ia berpisah dari gerombolannya. Begitupun juga kita, apabila kita menyendiri, berpisah dari jamaah, berpisah dari persatuan, disitulah kita menjadi makanan-makanan empuk binatang-binatang itu. Binatang itu buat kita apa itu? Rongrongan-rongrongan dan godaan-godaan setan. Kita akan menjadi santapan-santapan setan manakala kita berpisah dari keluarga, dari jamaah, menyendiri maunya gitu. Gitu. Jadi betapa indahnya kita bersatu, betapa indahnya kita berjamaah. Disitulah kita akan membangun kekuatan dan persatuan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, di sini dari mana tulisannya? Jadi manusia ini adalah miniatur semua makhluk hidup. Bisa mencerminkan binatang, bisa mencerminkan karena bersehalus malaikat gitu. Sejahat binatang itulah manusia. Maka pantas manusia ini disebutnya khalifah. Jamaah rahimakumullah, siapakah yang paling beruntung? Siapakah yang paling hebat? Siapakah yang paling sukses menjadi manusia? Di sini Rasulullah SAW mengatakan, al-aisu man dana nafsuhu amila lima ba'dal maut wal ahmaku man ittaba nafsuhu hawa. Orang yang paling beruntung, orang yang sukses adalah orang yang mampu menahan nafsunya.
menahan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, ia berkonsentrasi, ia berpikir apa yang akan didapat setelah kematian. Di hari ini kita bekerja, di hari ini kita berusaha, di hari ini kita mencari hanya semata-mata untuk persiapan manakala ruh dan jasad ini berpisah. Kita capek, memang dunia ini tempat capek. Kalau kita mau mencari ketenangan, santai terus tidak akan. Yang jelas, lelah jadikanlah menjadi lillah. Lelah pasti lelah, capek pasti capek, tapi jadikanlah lelah kita itu menjadi lillah. Mana ada yang santai-santai? Sekarang kan di sini juga kita ini, dari sini kan banyak PR ya, bener nggak? Banyak PR. Belum itulah, belum ininya. Hari ini udah tanggal berapa ini? Udah mau jatuh tempo. Ya itulah hari hidup lah, itulah hidup. Ya nggak apa-apa, capek gitu ya. Yang penting menjadi lillah. Nah, itulah orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang mampu menahan nafsunya. Ego kita hari ini, ego kita saat ini, di waktu seperti ini, kita ini enaknya maunya selonjoran di rumah. Bener nggak? Gitu, selonjoran sambil buka-buka WA dan Facebook kan? Kopi hitam sambil merokok ya, selonjoran sambil ketawa-ketawa sendiri kan, ketawa-ketawa sendiri pegang HP, itu enaknya kan? Itu enaknya begitu, enaknya begitu gitu kan, selonjoran merasa capek gitu, lelah gitu kan, itu enaknya seperti itu. TV kan hari ini lewat ya, udah lewat ya TV yang kurang diminati ya, banyak TV pensiun. TV kan mulai pensiun dari ini kan. Kita berpegangnya gak jauh dengan HP. Ya enaknya seperti itulah, selonjoran depan rumah sambil merokok gitu ya, pegang di depan kopi hitam gitu kan. Nah itulah enaknya. Nah disitulah kita mampu melawan nggak kan itu, mampu. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati rasakan setelah itu. Kalau kita untung-untungan. Kalau kita mau untung rugi kan kita ini maunya untung. Coba kita buka YouTube, ya, buka YouTube, di situ ada hiburan, di situ ada hiburan dan di situ kita komen. Itu siapa yang untung? Ya tentu YouTuber dan yang YouTube yang punya kontennya dan yang punya YouTube-nya untung lah. Kalau YouTube-nya itu pengajian kita ini ya gini ya. Ya kita jadi ibadah kalau kita ini, karena dari kita oleh kita untuk kita. Ini nggak ada input amal, di situ tidak menjadi kebaikan dan di situ tidak menjadi investasi akhirat, apalah arti semuanya kan itu. Jadi waktu kita dihamburkan, pulsa kita dihamburkan, sewaktu kita juga pergi sia-sia begitu saja. Ingat, satu nafas yang keluar tidak akan bisa ditarik kembali. Satu menit yang kita sudah lakukan tidak akan terulang lagi. 1000 tahun yang akan datang itu lebih dekat daripada 1 menit yang kita sudah, dari 1 menit itu. 1 menit itu lebih jauh dibanding 1000 tahun yang akan datang. 1 menit itu tidak akan terulang kembali. 1000 tahun yang akan datang itu akan kita laksanakan dan akan kita arungi. Jadi apa arti menit kita hari ini, apa jam kita di saat ini, jangan dilakukan dan jangan dipakai untuk melakukan hal-hal yang
Hitung kita mana yang baik, mana yang kita menjadi investasi kebaikan, mana waktu yang dihamburkan sia-sia begitu saja. Kira-kira banyak mana ini? Yang di lainnya mestinya jadi amal itu was pengajian gitu ya. Ya benar deh. Tadi hidayah gitu. Kita ini pengajian kita ya. Itu YouTube kita ini itulah menjadi investasi itu lah itu. Apa uji apalagi itu ya. Ya guru-guru kita itulah gitu. Ini kucing yang bisa lain rasa saya. Ya kita komunikasi mana ya pengajian kita itu ya pengajian kita itu supaya menjadi amal. jadi orang yang beruntung adalah orang yang mampu menahan nafsunya. Kita datang ke sini ini memerangi nafsu ini. Di sini pulang dari sini tidak ada yang bayar, benar nggak? Itu airnya air putih ya, itu kesel lagi dengkul kita kan gitu ya. Tapi disitulah inilah tanaman akhirat, inilah bekal yang akan jadi bekal akhirat itu. Kerjaan inilah yang akan menjadi pekerjaan akhirat. Hadirin wallahu a'lam. Saya juga capek, lelah, tapi kadang-kadang saya berintrospeksi. Benarkah lelah itu, benarkah capek itu menjadi tanaman-tanaman buat nanti pas saya itu? Makanya saya ini datang ke jamaah berusaha untuk membersihkan gitu supaya waktu yang kita hambur-hamburkan seharian belum tentu menjadi kebaikan-kebaikan wallahu a'lam gitu. Walaupun dalam diri ini ya inilah pengabdian, tapi wallahu a'lam jangan-jangan di sini ada ria, kadang-kadang jangan-jangan ini di sini ada sum'ah, atau kadang-kadang menjadi prestige gitu ya, menjadi yang mencari status gitu. Jangan-jangan seperti itu. Nah, gitu. Jadi benarkah lelah kita ini lillah? Wallahu a'lam gitu. Jadi itulah orang yang beruntung itu adalah orang yang mampu menahan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan ia bekerja demi memikirkan kematian. Persiapan. Jadi karena kerjaan-kerjaan itu adalah persiapan-persiapan untuk kematian. Mati itu pasti. Kita ini calon kan semuanya, benar nggak? Calon RT belum tentu dapat. Nyalon RW belum juga tentu gol, apalagi nyalon kades banyak yang mau. Naik lagi nyalon dewan, wallahu a'lam, harus jor-joran, benar nggak? Iya, itu harus pontang-panting, benar-benar harus babak belur. Belum tentu dapat lagi kan gitu. Tapi nyalon kematian nggak usah capek, diem juga datang. Nah, makanya persiapan itu. Oke, jadi perasaan orang aja yang meninggal itu, maka kita juga akan. Ya, siapa yang mau duluan? Mau bapak dulu silakan, saya belakangan nggak apa-apa. Atau bahkan saya dulu belakangan, bapak-bapak duluan nggak apa-apa saya ini. Bukan panjang dan pendeknya usia, yang paling diharapkan itu makna dari kehidupan itu. Walaupun hidup kita hanya 1 jam, tapi 1 jam itu penuh makna, itu bisa menyambut kita kehidupan yang abadi, bisa menyambut kehidupan yang abadi, kebahagiaan yang abadi. Walaupun usia kita itu hanya sesaat. Wal ahmaku man taba'an hawa. Orang yang rugi adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Rugilah.
manusia ini. Orang yang rugi itu adalah orang yang mengikuti nafsunya. Mau itulah, mau inilah, ingin itulah, ingin ini yang didapat. Enggak. Kita ini mengejar dunia itu seperti meminum air di lautan. Semakin banyak meminum air laut, semakin haus yang akan dirasakan. Air laut itu tidak akan menghilangkan rasa haus dari diri kita. Semakin banyak meminum air laut, semakin haus yang akan kita rasakan. Itulah dunia. Semakin kita mencintai dunia dan berkonsentrasi untuk kehidupan dunia, disitulah semakin kita menjadi orang gila. Semakin menjadi bukan akan merasa nyaman, akan merasa tenang seandainya sudah apa yang kita impikan itu kita dapatkan, bukan ketenangan, tapi semakin nafsu dan semakin menginginkan. Sudah jadi RT, ingin jadi RW, dapat RW, ingin jadi lurah, dan selanjutnya seandainya nafsu kita diikuti akan seperti itu. Ingat Rasulullah SAW pernah berjalan dengan sahabatnya. Gitu. Di perjalanan beliau ini melihat bangkai. Ditanyalah sahabat itu, ini yang punya siapa? Yang punya bangkai kambing ini siapa? Kata sahabat ini, punyanya si Fulan. Kenapa enggak diambil? Karena ini udah menjadi bangkai. Maka Rasulullah menjawab, itulah dunia. Boro-boro orang lain, sekalipun pemiliknya, apabila sudah binatang itu sudah menjadi bangkai, tidak akan mau meliriknya. Itulah inahnya dunia. Apabila seseorang sudah berkonsentrasi untuk kehidupannya di akhirat dan ia berpikir untuk kematiannya, dunia itu seperti bangkai. Dunia itu seperti bangkai, tidak ada artinya sama sekali. Maka manfaatkan dan segeralah berpikir apa yang kita miliki ini jangan menjadi seonggok bangkai, supaya menjadi investasi akhirat. Ini pengen kaya ya semuanya, bikin banyak duit gitu ya Pak. Ada yang mau pakai uang, mau nggak duit? Duit itu bangkai Pak. Nah, kalau kita berkonsentrasi untuk mengumpulkan bangkai-bangkai itu, sayanglah kita. Sayang gitu, rugi, sia-sia gitu. Jadi kita ini sakiyun fid dunya wa syakiyun fil akhirah. Rugi dunia dan rugi akhirat. Dunia malah lebih nikmat binatang-binatang itu dibanding kita. Itu ngek-ngek kan gitu. Intip, coba lihat burung-burung pipit itu. Dia ini lagi nyaman-nyamannya tidur saat ini beserta keluarganya, beserta anak-anaknya, nggak memikirkan makan dan lain sebagainya. Dia ini tidur di sarangnya dengan nyaman. Bagaimana dengan kita datang ke rumah? Pasti dengan istri kita memikirkan, Pak, gimana besok ya, Bang kami jabani, besok ada tukang kredit, jatuh tempo dan lain sebagainya, macam-macam kan. Mana ada burung-burung itu mikirin tukang kredit? Jadi rugi lagi kita rugi. Jadi sebenarnya pikiran leasing ya dia. Punya motor takut dibawa keluar karena udah jatuh tempo, takutnya lewat satang ditangkap leasing. Burung-burung itu bebas terbang ke sana kemari juga enak mereka gitu. Malam ini tidur memang nggak ada yang cari makanan dari malam ini. Kita kalah sakiyun di dunia wa syakiyun fil akhirah. Kita kalau tidak
tanaman-tanaman kita, kerjaan-kerjaan kita, kalau tidak menjadi kerjaan akhirat, rugi, sangat-sangat rugi, sangat-sangat rugi. Karena kita capek, kita lelah, tak berujung. Domba itu kan enak, enjoy gitu kan, nyaman, mau makan dianterin sama majikan, siang dilepas, mau mandi dimandi. Jadi siapa yang menjadi majikan sebenarnya? Apakah kita menjadi majikan domba atau domba menjadi majikan kita ya? Jadi sayang lah gitu. Kalau kerjaan-kerjaan kita, kalau kegiatan-kegiatan kita tidak menjadi tanaman-tanaman akhirat. Syakir fid dunya wa syakir fil akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Setar gitu. Nah, makanya Ibnu Athaillah Asy-Syakandari di sini mengatakan ihalat, benar kan ini sampai sini? Karena lama ya, saya berapa minggu saya nggak masuk? 1 minggu. Ihalatu kal amala ala wujudil firaq min rawanatin nufusi. Terlena abai dalam beramal, padahal di situ ada kesempatan min rawanatin nufusi, itu dari kebodohan yang nyata. Di situ ada kesempatan, ibu bapak, kerjaan itu adalah kesempatan. Kerjaan itu adalah kesempatan. Terus apa lagi? Jabatan itu adalah kesempatan. Perbuatan itu adalah kesempatan. Dan kesempatan itu apabila tidak digunakan untuk kebaikan, itulah kebodohan yang nyata. Jadi kalau mau melihat dan mau mencari siapa orang bodoh, adalah orang yang diberi kesempatan tidak digunakan untuk berbuat dan beramal. Itulah orang bodoh. Menjadi pedagang, konsentrasinya hanya dagang saja, itu bodoh. Menjadi RT, konsentrasinya jadi RT saja, itulah bodoh. Jadi jadilah Pak RT untuk berbuat kebaikan, untuk tanaman-tanaman akhirat. Karena waktunya singkat ya, semoga aja tidak puas. Jadi ya, jadi Ibnu Athaillah mengatakan kalau kita kalau Pak Ketua mau mencari orang bodoh, adalah dialah orang yang punya kesempatan untuk beramal tapi dia tidak melakukan untuk amal, itulah tandanya orang bodoh. Itu aja. Itulah, jadi temanya itu adalah siapa yang bodoh? Orang bodoh itu adalah orang yang diberi kesempatan untuk beramal, dia tidak melakukan kebaikan, itulah tandanya orang bodoh. Mana amal? Variatif. Ada yang diberi kekuatan, ada yang diberi kesempatan, ada yang diberi tenaga, ada yang diberi harta, ada yang diberi ilmu, ada yang diberi jabatan. Itulah kesempatan. Semoga aja tidak puas. Saya juga tidak lepas ini karena banyak kekurangannya. Cuma waktunya itu. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq.